Warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro, NIM 23210100412. Tema perkembangan masa anak-anak pertengahan dan akhir serta masa remaja. Ada fisik kognitif, pembangunan di tengah, dan anak terakhir. Yang pertama adalah perubahan fisik dan kesehatan. Pertumbuhan dan perubahan tubuh. Masa anak-anak pertengahan dan akhir adalah waktu di mana pertumbuhan fisik anak-anak berlangsung tetapi stabil sebelum memasuki masa remaja yang ditandai dengan pertumbuhan yang cepat. Selama periode ini, anak-anak biasanya menambah tinggi sekitar 2-3 inci dan berat badan 5-7 pon setiap tahun karena tulang, otot, dan organ tumbuh berkembang. Otak. MRI mendorong penelitian tentang perkembangan otak dan kognisi anak. Perkembangan motorik. Anak-anak pada usia pertengahan dan akhir masa anak-anak mengalami perkembangan yang signifikan dalam kemampuan bergerak, baik yang memerlukan kekuatan kasar maupun ketelitian halus. Mereka menjadi lebih terampil dan terkoordinasi dalam melakukan aktivitas fisik seperti berlari, memanjat, dan berenang. Yang keempat adalah latihan. Anak-anak sekolah dasar memerlukan gerakan fisik untuk perkembangan keterampilan mereka. Namun semakin sedikit yang terlibat dalam olahraga karena lebih banyak waktu dihabiskan di depan layar elektronik. Yang terakhir adalah kesehatan, penyakit, dan penyakit. Ada kecelakaan dan cedera, ada anak-anak yang terlebihan berat badan, ada kanker, dan berhubungan dengan karir. 2. Penyandang. Anak penyandang disabilitas, ruang lingkup disabilitas, ada mempelajari ketidakmampuan. Disleksia adalah gangguan serius dalam membaca dan sengaja yang secara signifikan mempengaruhi individu. Ada disgrafia adalah kesulitan menulis. Ada diskalkulia atau gangguan aritmatika adalah ketidakmampuan belajar yang melibatkan kesulitan dalam matematika. Gangguan ADHD, penyebab ADHD, gangguan emosional dan perilaku, gangguan spektrum autisme, gangguan autis, dan sindrom Asperger. Masalah pendidikan. Sekolah negeri di Amerika menolak anak-anak penyandang disabilitas. Namun pada tahun 1975, hukum publik diperkenalkan yang mewajibkan pendidikan umum gratis dan layak bagi semua siswa penyandang disabilitas. 3. Perubahan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget. Ada pemikiran logis, desentralisasi, pemahaman kausal, dan reversibilitas pemikiran realisme. Ada memproses informasi. Pengembangan memori anak-anak dipengaruhi oleh pertumbuhan pengetahuan dan dalam keahlian dalam subjek tertentu dan penggunaan strategi yang efektif dalam memproses informasi. Strategi meningkatkan berpikir kreatif anak, dorong brainstorming, menyediakan lingkungan yang merangsang kreativitas, jangan mengendalikan secara berlebihan anak-anak, mendorong internal, membangun dasar percaya diri anak, bimbing anak untuk gigih dan menunda kepuasan, dorong anak untuk ambil risiko intelektual. Intelijen, evaluasi tes kecerdasan dari tes Binet pertama oleh Alfred Binet pada 1904 hingga perkembangan tes. Ini difokuskan pada evaluasi berbagai aspek kecerdasan, seperti penalaran, pengetahuan, dan memori kerja. Jenis kecerdasan ada 3. Yang pertama, analisis, yaitu menganalisis, menilai, dan membandingkan. Ada kreatif, yaitu berkreasi, merancang, dan menciptakan. Ada praktis, yaitu menerapkan ide dalam praktis. 4. Perkembangan bahasa, kosakata, bahasa, kesadaran mengaluistik. Anak-anak mengalami perkembangan bahasa yang signifikan selama masa anak-anak. Para sekolah mereka mengaitkan kata-kata yang sering terdengar bersama. Membaca ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan seluruh bahasa dan pendekatan fonik. Menulis penting untuk memperkenalkan anak-anak pada menulis sejak dini tanpa terlalu fokus pada kesalahan ejaan. Anak-anak yang perlu diberi kebebasan untuk mengekspresikan ide mereka tanpa takut akan koreksi yang terlalu berat. Yang terakhir adalah bilingualisme dan bahasa kedua sedang belajar. Pembelajaran bahasa kedua dipengaruhi oleh usia individu. Remaja dan dewasa lebih cenderung mempelajari kosakata daripada tata bahasa atau bunyi baru. Pendidikan bilingual kontroversi. Ada perbedaan pendapat mengenai waktu yang dibutuhkan untuk anak-anak imigran mempelajari bahasa Inggris. Meskipun beberapa studi mendukung pendidikan bilingual karena meningkatkan pembelajaran akademis, evaluasi keseluruhan sulit karena banyak faktor yang mempengaruhi aslinya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.